warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Fatih Karim hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana kabar antum malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dihimpun oleh Allah taala dan kembali Allah menyebut-nyebut nama kita semua di langit sana sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di langit. Jadi ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Majelis ilmu ini merupakan taman-taman surga dan kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat halaqah lingkaran-lingkaran majelis di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya mencari majelis zikir. Setelah mendapatkannya, malaikat ikut turun menurunkan sayapnya mengelilingi, mendoakan kebaikan kepada yang hadir di sini. Dan selebihnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, sakinah, ampunan. Sebagian Nabi mengatakan kum maghfurun lakum. Ketika kita nanti keluar dari majelis ini, berdirilah kalian dalam keadaan kalian telah terampuni. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lalai. Nikmatani mahunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan manusia itu lalai sehingga mereka menyia-nyiakan waktu itu asyihha wal faragh, yaitu waktu sehat dan kesempatan. Nah, kesempatan kita tidak banyak. Kesempatan kita sampai datangnya kematian saja. Maka kita harus benar-benar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya selalu menghadiri majelis ilmu seperti ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebaikan, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang lainnya untuk menuju kebaikan yang lainnya. Maka saudara mulia, di mana-mana kita akan melanjutkan kitab yang kita bahas mengenai salat, di mana kitab ini berjudul Salat selama 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya. Artinya ada sebab-sebab di antara mereka yang melalaikan daripada rukun ataupun syarat-syarat sholat, sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat ini wajib, mempelajari ilmu sholat hukumnya wajib. Sholat ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempelajari ilmu sholat hukumnya wajib. Mempelajari wudu wajib. Belajar Al-Fatihah wajib. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Kalau orang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Maka dalam belajar Al-Quran, Al-Fatihah ini sangat penting sekali untuk talaki, untuk didengar langsung oleh guru. Sehingga benar cara membacanya, tidak salah arti, tidak salah makna, panjang pendeknya, makhrajnya, ini hal yang harus kita utamakan. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan menyampaikan bahwasanya sholat ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan kepada semua para nabi dan rasul. Jadi memang sholat ini merupakan pekerjaan utama daripada para nabi dan rasul dalam rangka sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang ketika dia sholat, akhirnya dia sedang menghadap Allah. Dia sedang masuk kepada gerbang kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak selayaknya orang yang sholat lalai dari sholatnya. Tidak selayaknya orang yang sholat malas, karena dia sedang menghadap Allah. Karena sifat malas dalam sholat merupakan sifatnya orang-orang munafik. Jadi kalau sholat itu ya energik. Sholat itu energik, jangan alas-alasan, jangan malas. Ketika kita sholat malas, itu sholatnya orang-orang munafik. Orang yang lalai dari sholatnya. Mereka sholat hanya untuk tujuan dilihat oleh manusia. Maka dalam ayat ini dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Ini doa yang perlu antum hafalkan. Ini ada dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Nanti bisa dibuka dalam Al-Quran atau di chat antum. Tulis saja Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini doa. Doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga anak keturunan Nabi Ibrahim itu ahli sholat semua. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim ini ahli sholat. Nabi Ismail, Nabi Ishak, termasuk keturunannya Nabi Muhammad SAW ahli sholat. Mari kita baca dulu tirukan saya. Rabbi ja'alni, mari. Rabbi ja'alni muqimas shalah, mari. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Ini doa di mana antum perlu hafalkan, dibaca setiap waktu, setiap saat. Setelah sholat boleh, atau seperti waktu-waktu mustajab, sehingga kita nanti mendoakan anak kita, mendoakan anak keturunan kita. Jadi dengan asbab doa ini anak kita jadi saleh. Jadi dengan doa ini anak kita kelak akan memberikan aliran pahala kepada kita, sebagaimana Nabi mengatakan idama tara insanu in qata'a amaluhu illa salah, kecuali 3 hal. Kalau orang mati maka terputuslah amal solehnya, dan nggak bisa berbuat baik lagi kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan waladun saleh yad'u lahu. Anak-anak yang saleh yang mendoakannya. Berarti anaknya ya harus ahli sholat, gitu ya.
Karena yang mendoakan orang tua ini ya orang-orang yang sholat. Kalau anaknya nggak pernah sholat, ya, dirinya saya nggak pernah didoakan, apalagi mendoakan orang tua kan gitu ya. Nah, maka semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah Ta'ala berkenan memberikan anak keturunan kita ini ahli sholat. Demikian juga ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail. Maka ceritakanlah ya Muhammad kepada mereka kisah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan ia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat, wa zakah, zakat, wa kana inda rabbihim mardiyya, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana Nabi Ismail alaihissalam beliau adalah seorang hamba yang membenarkan janji. Janjinya selalu ditepati. Dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan adalah kebiasaan Nabi Ismail apa? Ya'muru ahlahu bisolah. Nabi Ismail itu menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Nah, gitu ya. Ini perintah ya dari Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ketika kita ini sudah sholat, ya, sudah menyontohkan sholat, baru kita mungkin hari ini mungkin berani, ya, nyuruh istri dan anak kita sholat. Kalau kita belum sholat, apa yang kon sholat, awal ide orang sholat, gitu ya, jadi roto abot gitu. Tapi kalau sudah sholat, nyontohnya ayo sholatnya diajak. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Thaha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah sebagaimana Nabi Ismail juga memerintahkan keluarganya. Nabi diperintahkan oleh Ta'ala untuk apa? Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wasbir 'alaiha wastabir 'alaiha, dan dalam bersabar kamu dalam mengerjakannya. Ini kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu as-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi perintah Allah Ta'ala ya, perintahkan kepada kita semua untuk mengerjakan sholat ya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu dalam sholat itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maknanya orang-orang yang meyakini bahwasanya dia kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membawa amal sholat itu. Coba kalau kita kelak bertemu dengan Allah tidak membawa amal sholat, berarti kita telah menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Ketika iblis diperintah oleh Allah Ta'ala, wa idhkurna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis enggak mau sujud pada Adam alaihissalam. Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka Allah melaknat iblis, mengeluarkannya karena dia merasa besar, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dia sombong. Nah, kalau ada seorang hamba diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk sujud kepada Allah, kok tidak mau sujud? Maka hamba ini adalah alamat dia celaka. Hamba ini telah menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Iblis saja tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah saja dikeluarkan dari surga, ya, dilaknat, diancam kekal dalam neraka. Ini ada hamba kok tidak sholat, maka dia diancam neraka sakor oleh Allah. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakul minal musallin. Kenapa Anda masuk neraka sakor? Karena saya dahulu di dunia
bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka perintahkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ingatkan subuh tangi sholat. Sak tangi-tangi nih, ya. Kadang anak-anak subuhan ya, tetap bangunkan. Dan bahkan Nabi SAW memberikan cara cepat untuk membangunkan orang yang tidur. Dengan apa? Dipercikkan mukanya dengan air. Kok yura tangi sak ciduk ora. Nah, iki kena nggo nepe asur. Tapi kena kapok itu. Dipercikkan cek ora tangi. Nah, kasih. Oh di pondok-pondok begitu. Kalau cah kok bandel ora tangi grujuk nganggo gayung itu siangnya jemur. Maka di antara kebaikan ya, seorang ayah yang menyuruh keluarganya sholat. Allah mengatakan, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Wal akibatul lil muttaqin. Di antara bertambahnya rizki kita di antara apa sih? Salat, karena wong salat. Di antara rizki keluarga kita bertambah itu ketika kita sering memerintahkan orang untuk salat, lebih-lebih keluarga kita. Salat. Nah, ini harus kita lakukan kepada anak kita. Jadi kalau anak kita pulang sebelum ditanya wis mangan apa durung le, tanya dulu, wis salat apa dulu. Ya. Ojo mangan apa durung, atus apa durung, tapi wis sinau apa durung, tapi tanya sudah salat belum. Maka hari yang terpenting ya bagi anak keluarga kita ya. Jadi wanita yang dirahmati Allah, orang yang menyekolahkan anak di pondok pesantren itu tidak menjamin kesolehan anak. Ya ini dicerna dulu ya. Jadi hari ini banyak anak lulus pesantren hilang santri nih. Yang harusnya dia mempraktekkan di rumah sholat duha, sholat tahajud, ngajari adik-adik ini sholat jamaah di masjid, ya orang malah kesenangan sing main game, turu, tidak melakukan apa yang biasa dilakukan di pondok. Jadi kami katakan ya, tidak menjamin kesolehan. Tetapi ini bentuk pengarahan orang tua kepada anak agar ada biah lingkungan pondok itu membentuk kepribadian anak yang soleh. Kemudian ketika kita mungkin tidak atau belum mampu memondokkan anak di pondok pesantren, maka kewajiban kita satu, menjaga sholat 5 waktu anak kita. Jadi mulai SD itu diajak sholat terus. Boleh sholat. Kasih ancaman. Maka pentingnya di rumah kita ada cambuk, ya, ada cambuk. Sering kami sampaikan, ning omahe Dewi paling tidak ada pecut, enak pecut. Bisa dengan apa? Rotan kecil ya, rotan kecil ini. Apa tuh cabangnya sekaten tuh, ya, gantungnya itu. Apa tujuannya? Ini sunnah Nabi ya. Tujuannya satu untuk menakut-nakuti istri dan menakut-nakuti anak kita. Ketika dia meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah ya. Digantungkan. Kalau sudah begini bapaknya langsung adus, langsung mangan, langsung sekolah. Apa udah dicampurkan
Wes kapok lombok, apa namanya? Kapok tenan ya. Artinya dia benar-benar takut. Kalau sudah ngerasain dicambuk itu, dia takut. Nah, maka perintah orang tua kepada anak dan keluarganya, di antaranya dia menteladani dulu, ya, memberikan teladan kepada keluarganya, sembari terus mengingatkan kepada anak dan istrinya, dan jangan lupa untuk mendoakan. Agar ketika kita meninggal dunia, dia tetap istiqomah dalam mengerjakan sholat. Pertama itu. Yang kedua, bagi anak keluarga kita, hendaklah mereka semua bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Quran. Seperti caranya di TPAG atau guru gitu. Termasuk kita juga harus begitu. Kemudian yang ketiga, hendaklah cinta kepada majelis ilmu. Cinta kepada taklim. Nah, jadi saya persilakan ya, kalau antum punya anak yang SMP, SD, dijak di sini tidak apa-apa. Ini boleh, silakan. Biar anak itu terbiasa berkumpul dengan orang-orang saleh, didoakan para malaikat. Nanti soleh sendiri dia. Dia ngomong ketika ada di bapak angel, nenek kiri manut bisa. Gitu ya. Artinya anak yang memang bisa mapan ya. Orang anak malah pelayanan yang kiri nanti malah ganggu majelis kan itu ya. Tapi tidak masalah, berarti harus di belakang anaknya. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta kepada agama. Sebagai kebiasaan para sahabat Nabi, Ibnu Abbas, itu waktu kecil sudah ngaji, sudah belajar, sudah kumpul sama orang-orang tua gitu, dalam majelis. Maka dalam Islam ini semua merata ya. Yang cilik, yang enom, yang muda, kalau bermajelis ya sama semua. Ya. Nilainya kalau mereka tuh belum mengetahui ilmunya, berarti sama pelajarannya, ya, sama pelajarannya. Maka dari sini, ya, kalau antum punya anak kok daripada ngomah kan, ya ngaji le yo, bisa ngaji bareng ngaji, mangan mie ayam, bareng ngaji dikasih gitu supaya dia senang. Nah, ini silakan ya, kami perbolehkan, kami persilakan bagi antum yang punya anak ya SD, tidak apa-apa, SMP dijak, gonceng nih, senang tuh anak. Ya. Nanti rindu, Pak kapan ngaji lagi? Tidak sholat, tidak ngaji, tidak ikut perhatian terhadap kaum muslimin. Ya, ini penting untuk membentuk anak kita peduli dengan agamanya. Nah, ini caranya. Apa tadi? Jaga sholat, usahakan bisa baca Quran, kemudian senang kepada pengajian, walaupun seminggu sekali. Tidak. Nah, biar ada pengaruh, ya, ada sebuah pewarnaan dirinya tentang kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para mubalik, para ustadz, para guru-guru kita. Ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mengerjakan salat. Dalam surah Taha dikatakan, "Ya Musa, ini ana rabbuk fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, lembah tua. Akan diwahyukan kepadamu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Nabi Musa ini juga diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengerjakan sholat. Ya, dikatakan, wa aqimi sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat. Nah, kita ada faedah juga pelajaran bahwasanya tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Tapi kita kalau sholat mah bukan ingat sama Allah, ingat dunia. Kalau urusan dunia nggak ingat Allah. Harusnya ketika sholat yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya kita juga memahami tentang bacaan sholat. Ya, artinya apa? Takbir Allahu Akbar artinya apa? Ya. Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Ini agar kita lebih khusyuk lagi dalam mengerjakan sholat.
Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dikatakan qala ini Abdullahi taniyal kitab wa ja'alan nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Bisa berkata, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia merintahkan kepadaku mendirikan sholat dan mendirikan zakat selama aku hidup. Ya, Nabi Isa itu juga sholat. Jadi Nabi Isa orang yang gereja, paham ya? Nabi Isa ini sholat. Ini kalau orang Kristen Nabi Isa malah yang gereja, dipenteng ya, disalib ya. Ya kadang jadi Tuhan, kadang jadi anak Tuhan, kan bingung gak ya? Bingung kan orang Kristen itu. Maka kita sebut itu agama palsu, Tuhannya palsu semua itu, Tuhannya palsu. Itu Tuhan selain Allah itu semua Tuhannya palsu semua, nggak ada yang benar. Ya. Semuanya makhluk ya, semuanya diciptakan Allah, tapi disembah sama makhluknya. Itu menunjukkan kebodohan daripada makhluk karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa ini Islam, Muslim, ya. Di mana Nabi Isa juga wa ausani bisolah. Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk mendirikan sholat, mendirikan zakat. Nabi Isa ini sholat, ya. Orang keplok-keplok, ya. Orang singsot, ya. Orang ini haleluya, ada ya. Itu buatan-buatan itu apa namanya, Matius itu, Paulus itu digaya-gaya mereka. Hanya palsu, agamanya palsu. Nah, ini Wahidin, ini diantara kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya sholat ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali, ya. Di mana ini rukun Islam yang kedua, di mana ini merupakan pilar-pilar agama, merupakan tiangnya agama. Kalau rumah tidak ada tiang, maka rumahnya rubuh. Sebagaimana seseorang yang tidak sholat, maka akhirnya dia merubuhkan agamanya sendiri. Kalau orang sudah tidak sholat, sudah bukan Islam. Nah, maka di antara hukum ya bagi orang yang tidak sholat itu atau orang yang meninggal sholat itu ada dua bentuk. Yang pertama, ketika dia meninggal sholat sama sekali dengan tidak meyakini kewajibannya, maka pelakunya kafir dengan kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada orang kok tidak pernah sholat, ya, kemudian dia meyakini sholat itu wajib, ya, berarti dia telah murtad, dia telah kafir. Yang kedua, dia meninggal sholat karena malas, ya, karena kesibukan dunia. Nah, pendapat yang kuat itu kafir. Pendapat yang lain, dia melakukan dosa besar dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hukum Islam, dia didatangkan di pengadilan untuk bertobat, dikasih waktu 3 hari. Ya. Kalau tetap tidak sholat, maka dia dibunuh dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad, karena dia mengingkari kewajiban sholat. Nah gitu ya. Seorang tabi'in berkata, Abdullah bin Sakik berkata, dahulu para sahabat Nabi tidak memandang sesuatu di antara amalan-amalan yang meninggalkannya merupakan kekafiran selain sholat. Jadi para sahabat itu menganggap
Tidak ada perkara agama ini yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Karena orang-orang munafik pun zaman Nabi mereka sholat gitu loh Pak. Orang munafik agar tertutupi kemunafikannya dia sholat. Nah, kalau ada orang tidak sholat, dia telah menampakkan kekafirannya di hadapan manusia. Kan gitu loh pelajarannya ya. Nah, maka kita berusaha untuk menjaga sholat, berusaha untuk menasihati keluarga kita agar sholat, berusaha mengajak saudara kawan kita tetangga untuk sholat dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Dan kita sayang sama mereka agar tidak diazab oleh Allah Ta'ala karena melakukan dosa besar sampai disiksa karena meninggal sholat, dan tepatnya neraka sakor. Nah, maka nasihati dengan penuh kasih sayang, kelemah lembutan ya. Jangan langsung divonis kafir we. Nah, bingung saya itu. Kafir apa tuh? Aku sama gitu. Nah, maka dinasihati, dikasih apa ya? Permisalan, contoh-contoh ya, tentang kebaikan sholat, tentang akhir hidup orang-orang yang sholat, tentang kehidupan orang-orang yang sholat, maka dia akan tersadar, akan merenung. Sebenarnya ketika kita menasihati orang itu, mungkin dia orang gagas ya, tapi ketika mau tidur terkadang direnungkan, oh iya benar juga ya kata temanku tadi ya. Akhirnya dia mau kembali untuk rujuk kepada agama, mau sholat. Ya. Di dalam Al-Quran kita kembali melanjutkan ya, bahwasanya orang yang lalai dalam sholat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wailul lil musallin, maka kecelakaanlah besar bagi orang yang sholat. Ayat ini sama misionaris diputus ya. Wong sholat celaka. Dia nggak melanjutkan ayat selanjutnya. Misalnya, Quran ngomong loh, sholat itu celaka lah, kok sholat tuh, gitu ya. Nah, maka siapa yang celaka itu? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa makna lalai? Ya. Orang yang lalai dari sholatnya akan diancam oleh Allah Ta'ala, disiksa oleh Allah. Kelalaian yang pertama yaitu senantiasa atau sering mengundur-undur waktu sholat. Itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Karena sebaik-baik amal kata Rasulullah ya, afdalul a'mal as-sholatu ala waktiha. Sebaik-baik amal itu adalah sholat tepat pada waktu. Kapan waktunya itu? Ketika dikumandangkan azan. Ya, maka agar kita menjaga tertibnya sholat tepat waktu, diusahakan selalu sholat berjamaah di masjid. Nah, gitu ya. Ini diantara usaha kita agar tertib sholat. Kalau orang sudah terbiasa sholat di masjid, jamaah di masjid ya, dia telat sholatnya kayak orang sholat, rasanya kok kayak orang penak, gitu ya. Karena sudah cinta kepada jamaah sholat. Nah, maka di sini letak ya, kapan seseorang membesarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membesarkan syariat Allah, ya, mengagungkan syiar-syiarnya, maka itu muncul di ketakwaan hati. Kapan itu? Ketika dikumandangkan azan, dia pilih yang mana? Ya. Atau pilih masih meneruskan perjalanannya, atau pekerjaannya, atau segera menutup pekerjaannya, berhenti kemudian menuju masjid untuk mengerjakan sholat, mengambil air wudu untuk sholat. Itulah bukti dia telah membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Bukti dia lebih mencintai Allah daripada segala-galanya, termasuk segala urusan pribadinya. Nah, ini menunjukkan hamba ini sedang mengagungkan Allah. Itu mereka sholat as-sholatu ala waktiha. Kemudian kelalaian yang kedua, dia lalai
tentang syaratnya, rukunnya yang diperintahkan kepadanya, dia lupa. Dia lalai, ora tahu sinau tentang masalah sholat. Sholat asal-asal sholat, yang penting sholat. Ya. Gitu ya, ada orang yang penting menggugurkan kewajiban sholat, timbang ora, gitu ya. Kemudian di antara lalai dari sholatnya, dia tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kurang tenang, sholatnya kurang tenang. Karena di antara rukun sholat itu tumakninah, tenang. Takbir tenang, sedekap tenang, rukuk tenang, i'tidal tenang, sujud tenang ya. Orang sholat Allahu Akbar gorak garuk wae. Ini enggak tenang dia. Padahal nek pas ora sholat ora garuk-garuk lho. Nek pas sholat ya enek wae sing didosos jenggote didosos garuk-garuk. Itu siapa yang membuat setan. Setan membisik-bisikkan nyebul-nyebuli kita. Gore mak klewer ngene iki meneh. Kok pindah kene meneh. Kok pindah ngene. Ini setan. Agar orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya. Walaupun juga boleh, gatal dikukur tidak apa-apa. Tapi sekedarnya saja. Orang sekotak takbiratul ihram nganti salah berkurak garo, ya ada begitu ya. Atau malah nyetuti tangan nyetuti, wah ini barang malah senam ya. Nah ini tidak tumakninah, dia nggak tenang. Orang yang sholatnya nggak tenang itu ya goyang, ini sudah, ini. Ini nggak tenang dia. Para sahabat itu kalau sholat itu kayak pohon diam, tenang. Karena dia sangat takdim, ya, mengagungkan Allah. Ya, maka ketika dia sholat, ya, lesannya ingat Allah berzikir, ya. Hatinya ingat Allah, pikirannya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakan badannya tenang karena dia sedang sholat. Badannya sholat, hatinya sholat, pikiran sholat, lesanya juga sholat. Ya, ini diantara ketika orang itu celaka karena mereka lalai dari sholatnya, itu orang-orang, apalagi orang yang tidak sholat itu sudah melebihi lalai, dia sudah berpaling dari sholat. Ya, artinya sampai ke tingkat orang itu krungu adzan anyel. Gitu. Kita zaman jahiliyah, jangan nggak kenal agama ini, krungu adzan, wah ada kisah tuh tawane kon minger kayak ya tawane ganggu dia gitu loh. Itu tawamu ki singkir dari watak grendel itu. Ini zaman dulu. Sekarang juga ada. Sekarang nggak ada. Yang artinya grendel siraya ganti itu. Itu ada tuh, berarti tawane itu ganggu. Apalagi subuh-subuh merasa terganggu. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-11, orang yang menyia-nyiakan sholat akan rugi di akhirat. Sebagai Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Dalam surah Maryam dikatakan, maka datanglah sudah mereka itu pengganti yang jelek. Apa sifatnya? Mereka menyia-nyiakan sholat. Karena banyak generasi-generasi muda kita ini dia lalai terhadap sholatnya, orang sholat. Dulu nonton bal-balan oke. Ada ya? Mangkatnya duhur ya. Duhur mlebu, mulai maghrib. Gitu. Asarnya ini gitu. Orang pasane apa namanya? Pasane supporter gitu ya, ya. Nonton bal-balan, mlebune duhur, kurangnya maghrib atau isya. Jadi ora salat duhur, ora salat asar, maghrib isya. Padahal dia disuruh di rumah sholat. Dia pas nonton bal-balan pas sholat. Atau kita bekerja, kemudian dia sampai lembur duhur apa namanya maghrib isya, maghrib dia nggak sholat. Isanya malam jam 9, jam 10. Maka mereka orang-orang yang khalfun adaa'u shalah,
Mereka menyia-nyiakan sholat. Wattabu syahwat, dia mengikuti syahwatnya. Syahwat apa saja? Syahwat harta, dia cari harta lupa sholat. Syahwat perut, ya. Lebuneng mana? SMA itu ya. Lebune maghrib. Ngenteni ra nang teko-teko panganane atau isya gitu. Belum sholat maghrib. Kan kita kan banyak kan gitu ya, sukanya kenapa sih kita nggak suka yang simpel-simpel gitu. Ayo kita yang hidup yang simpel-simpel aja. Orang sadar tuku nunggu mangan datang nunggu, kenapa datang nunggu? Terus mangan nunggu dibakar, terus antrine ya ora ndang-ndang rampung. Mangane jane cepet. Nah, kita sing mangan gampang soto, nasi padang, gampang ya. Soto ciduk-ciduk rampung mangan metu wis ganti pekerjaan yang lain ya toh. Nasi padang ya udah, jiko diolah wis padang mangan. Udah antri lama. Kadang datang makanannya es teh nganti sentek ora teko-teko itu. Cuma antara ini kebiasaannya harus dihilangkan. Karena kita membuang-buang waktu. Waktu. Nah, ya. Fasawfa yalqana ghayyan, kelak mereka akan menemui kesesatan. Ya. Orang yang enggak sholat, maka dipastikan dia tersesat hidupnya. Hidupnya bingung, enggak tahu arah, enggak tahu tujuan. Linglung sampai bisa jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia sibuk dengan syahwat-syahwat duniawiyah, ya. Bisa syahwat wanita, syahwat perut tadi makan, syahwat hiburan, ya. Syahwat mal, harta, dia bekerja sampai dia lupa sholat, meninggal sholat. Dia mencari rizki sampai lupa kepada pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sholat ini dalam Quran juga merupakan wasiat terpenting orang tua kepada anak-anaknya. Ya, ini kisahnya siapa? Luqman. Ya bunayya aqimi shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Sebagaimana kita menasihatkan anak kita untuk salat. Makanya perintahkan, ya, ajari anakmu salat. Suruh anakmu salat pada usia 7 tahun. Kemudian ketika usia 10 tahun kok tidak sholat, maka dipukul dia. Dikasih pelajaran agar supaya dia tidak meninggalkan sholat. Kita harus tega. Kalau dalam hal sholatnya harus tega. Karena itu kebaikan dia. Kebaikan dia, tanggung jawab kita. Ketika kita masih hidup. Kalau kita masih hidup aja dia berani gak sholat, bagaimana kalau kita sudah mati? Ya. Oh, Pak urip wani salat. Bagaimana kalau kita mati dia lebih berani tidak sholat, padahal doanya ditunggu-tunggu kita di alam barzah. Pahala sholatnya ditunggu-tunggu kita di alam barzah. Karena bagaimana anak ini adalah hasil usaha orang tuanya. Kesolehan anak ya menjadi kebaikan untuk orang tua. Nah, jadi kebaikan kita ini orang tua kita ikut menikmatinya. Maka di antara bakti anak kepada orang tua itu salah satunya, kalau orang tua sudah meninggal itu, menjadikan dirinya orang yang soleh. Nah, kita punya orang tua sudah meninggal nih, maka ketika kita mensolehkan diri kita, itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Maka dengan sholat kita, kesolehan kita, dengan doa kita, ini bisa mengangkat derajat orang tua kita ketika dalam barzah, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak mendoakan ampunan kepada bapaknya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi anak ini mendoakan orang tuanya, kemudian orang tuanya diangkat derajatnya asbab doa anaknya. Maka ketika kita sering mendoakan orang tua kita, maka kelak kita juga pasti akan didoakan oleh anak-anak kita. Ini balasan ya, jadi balasan. Bakti anak
bakti kita kepada orang tua itu, kelak kita kan dibekteni sama anak. Tapi sebenarnya kedurhakaan kita kepada orang tua, kelak kita akan didurhakai juga oleh anak kita. Jadi mungkin kalau kita punya anak, ya roh angel, ya kita ngaca dulu. Mungkin kita jawabnya angel gitu. Kita mungkin durhaka, kita mungkin so keset. Jadi turun sebagai pelajaran, sebagai hukuman, sebagaimana kesabaran orang tua ketika mengasuh kita. Kita juga harus sabar ketika mendapatkan anak-anak kita seperti itu, sebagaimana kita dulu. Tapi dengan kita berusaha memperbaiki diri, seolah anak kita juga akan mengikuti orang tuanya, begitu bapaknya. Karena anak tidak jauh daripada orang tuanya. Nah, ini ada gambar ya. Ini gambar ini menunjukkan anaknya sejak sholat. Nah, gitu ya. Ini gambar sangat indah sekali ya, melihat anak sejak orang tuanya sholat. Tidak apa aja sholat. Peci, sarung, seneng, lucu ya, anak-anak gini ya, seneng. Jadi bapaknya, anak kayak gini ini akan teringat terus ya, teringat terus ketika diajak bapaknya sholat, nanti bapaknya mati pun dia akan lurus dia kelingan di sejak sholat bapakku cilik aneh. Mungkin dia awalnya maksiat, cenderung kepada kemaksiatan, tapi lama-lama dia akan kembali ingat kepada kebiasaan sama orang tuanya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh siapa? Zulaikha di ruangan tertutup, maka dia teringat pesan orang tuanya. Nah, gitu. Di antaranya tafsirnya begitu. Mungkin kita dulu pernah diingat sama orang tua nih. Lewe jonakal, aku wah seneng nek kowe seneng maling gitu ya. Dia teringat nyantol nih. Oh iya. Aku wah seneng aku maling gitu ya. Ini nasihat kayak gini nih teringat sama anak kita. Maka ketika kita nasihat anak itu, Walidin, pilih kalimat-kalimat yang baik. Jangan kalimat-kalimat yang kotor gitu ya. Dasar anak setan iblis gitu. Dia teringat ini setan iblis ya. Dia teringat bapaknya dulu sering menjuluki dia iblis, jadi iblis tenan dia. Berarti setan tenan. Maka ketika kita misalnya kita pilih jangan keluar kata-kata itu merupakan doa ya. Doa kepada anak-anak kita kelak. Atau ya anak kita, keponakan kita. Maka panggil dengan panggilan yang baik sebagai doa. Soleh, ini anak soleh. Padahal yang belingnya ram gitu ya. Anak soleh, sholat menembus surga ya, didoakan. Dia akan teringat. Ya, jadi sholat ini merupakan wasiat terpenting orang tua kepada anaknya. Jadi jangan sampai kita ini mati kok meninggalkan keluarga anak belum sholat. Ya. Kalau dalam satu keluarga ini ada yang nggak sholat, ini layak rumahnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus gerantes. Orang tua kita harus doakan, ya Allah, jadikan orang tua saya ini sholat ya Allah, jadikan istri saya ini sholat ya Allah, jadikan pokoknya ngomong sama Allah. Minta. Ya, ingat ya, setiap kita minta sama Allah pasti dikasih sama Allah. Mungkin kita ini belum bisa nembus hati anak kita, hati istri kita, hati orang tua kita, mungkin kita belum bisa nembus. Karena tahu dulunya kita bagaimana. Maka cukup kita sudah nasihati, kita doa. Ya Allah, doakan terus. Di waktu-waktu kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini waktu yang paling baik. Untuk apa? Untuk membuka hati-hati saudara kita, keluarga kita, untuk mau mengerjakan sholat anak kita ini. Mendirikan sholat itu merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ya sholat.
Kemudian ciri orang-orang munafik itu dia malas mengerjakan sholat. Orang sholat berarti dia munafik. Kemudian orang yang meninggal sholat, maka tempatnya di akhirat yaitu neraka. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini sahabat ya. Ini nasihat sholat ini nasihat kepada diri kita semua untuk memperbaiki sholat kita. Barang siapa ingin baik hidupnya, perbaiki sholatnya. Barang siapa yang dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala, maka jaga sholat 5 waktu. Usahakan kalau laki-laki untuk mengerjakannya sholat berjamaah. Demikian widin yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.